ternyata pada saat Pak Firman ini beralih profesi ya menjadi seorang pelaku usaha UMKM ya. Ini akhirnya tercipta lemper bakar khas Goa Iya. ya. Tapi sebelumnya saya ingin tahu juga nih Pak Firman, sebenarnya dari hasil sebelum menciptakan ini ya inovasinya ini, sebenarnya untuk lidah khas orang Makassar itu sukanya yang bagaimana? Dia sukanya pedis-pedis. Iya, Pedis-pedis. dia Wow. suka pedis-pedis. Jadi saya katakan bahwa eh, kalau misalnya kita istilahnya yang namanya pedis itu pasti kita akan diikuti itu dengan pembeli. Karena ini lemper ini sebetulnya ada juga biasa dua rasa ini sebetulnya. Dua rasa, Bu. Ini lemper bisa disebut gogos juga Kak, atau bagaimana Pak? Beda atau bagaimana? Saya agak abu-abu begitu Pak. Kalau Bisa kita masalah jelaskan Pak? lemper Bentuknya ini, ya. ya lemper ini Bu sebetulnya kalau dibandingkan dengan gogos itu kan biasa gogos itu kalau di jalan biasa lihat dengan pakai telur asin. Telur Ya, asin, telur asin ya. kalau gogos. Ini lemper bakar Goa. Biasa saya sebut itu dulu lemper bakar rasa ikan pedas. Makanya ini kan bahan bakunya ini kan ikan. Jadi ini juga ikan, bukan ikan Ikan sembarangan ikan Pak. sembarangan. Karena biar bagaimanapun juga, saya menjual ini bukan dengan asal menjual saja. Yang saya pertahankan di sini adalah tekstur rasanya. Tekstur Tekstur rasanya. rasanya. Karena biar bagaimanapun juga, kalau misalnya yang namanya rasa itu, otomatis itu kita akan dicari di mana-mana. Iya, alhamdulillah sampai sekarang itu saya tidak, kalau masalah market plan yang saya lakukan Bu, beda dengan market plan yang orang-orang pelaku UKM yang lain. Ya misalnya Seperti kayak itu. gimana Pak Firman? Misalnya Kalau ya, market plan saya itu cuma dari mulut ke mulut saya ya? ini lemper bakar Goa yang dari mulut ke mulut saja. Dari ke mulut ke Iya, mulut, ya. dari keluarga ke keluarga. Kemudian yang tidak biasanya juga saya tidak mesti bahwa saya langsung posting ke Facebook, tidak. Yang paling biasanya itu saya cuma update status saja, Iya, karena ini kan sekarang kan ada namanya digital marketing. Ya, digital marketing itu kan Iya. istilahnya kita memanfaatkan media-media Iya, sosial yang seperti itu. Jadi saya hanya sebatas status di WA, ya otomatis itu para calon pembeli yang saya sudah istilahnya saya sudah bangun Langganan gitu ya. silaturahmi dengan mereka, itu menjadi lemper bakar Goa, itu menjadi pilihan-pilihan Iya. pilihan-pilihan utama Iya. untuk mereka seperti itu. Ya biasanya kalau kita menggunakan sosial media begitu kan Pak Firman, biasanya kita juga berpikir, besok saya mau posting apa ini, bagaimana bentuknya supaya cantik tampilannya, betul. atau bagaimana kan begitu Kan Pak. terkadang Ya. juga itu Bu, ada sisi waktunya ketika kita memposting dalam media sosial. Ya. Terkadang juga ada pembeli itu merasa jenuh dengan postingan-postingan kita. Makanya itu yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu, ada waktu-waktu tertentu yang bisa untuk Posting. menarik pembeli. Jadi kalau Pak Firman sendiri bagaimana Pak untuk ininya, untuk penjualannya Pak, untuk menggunakan sosial media itu waktu-waktu tertentunya bagaimana Pak? Kalau Misalnya untuk hari Senin ini kita posting toh, Iya. kita posting di sosmed, terus berapa hari berikutnya lagi Bapak posting? kan biasa tiap kalau misalnya di Facebook Bu, Iya. terkadang jarang sekarang. Sisa status WA. Jadi itu semua itu yang saya bangun komunikasi dengan para pembeli saya itu semua saya save nomornya di Handphone ya, handphone. ya. Jadi mereka dia tahu bahwa lemper bakar Goa menjual lemper hari ini. Makanya mereka bisa pesan seperti itu. Kemudian ini kan karena sekarang kan yang namanya lemper bakar Goa ini kan sistem online. Sistem online. Sistem ya. online.
Jadi biasanya dia pesan hari ini, besok diantarkan seperti itu. Tapi kalau pada saat produksi begitu Pak Firman, pasti ada informasi sebelumnya ya, Ada yang Pak informasi. Firman kirimkan ke masing-masing pelanggan tak atau bagaimana? Ini kan Mereka tahu para bagaimana? pelanggan, Iya. para pelanggan semua itu Bu sudah istilahnya banyak. Ini sudah beberapa kali, Iya. bahkan lagi sudah puluhan kali dia mengambil lemper bakar goa. Jadi kita berulang-ulang saja, dia langsung saja mau ini besok, hari ini diantarkan ini, Ya. besok langsung diantarkan jam ini pagi, misalnya pagi diantarkan, kalau sore diantarkan. Karena lemper bakar goa sekarang alhamdulillah seperti Hotel Grentong sudah, istilahnya saya join dengan Hotel Grentong. Itu setiap hari ya kita masukkan juga Pak. Breakfastnya Bu, breakfastnya. breakfastnya, Iya. iya, breakfastnya tidak mesti setiap hari. Tapi kan kalau misalnya yang seperti ini kan, yang di hotel itu kan, kalau misalnya lemper setiap hari itu kan mereka juga bosan dengan. Ya, jadi Iya. diganti-ganti Pak. Iya, Ya. betul. Jadi kalau semuanya untuk lemper itu untuk hari ini, terus beberapa hari setelahnya itu masuk Iya. lagi lemper Iya, begitu. betul. Pak, terus ini Iya. untuk bahan bakunya ini apa Pak? Weh, Untuk lemper. kalau saya sebut satu persatu ini bahan bakunya Tentu ada ini. bumbu spesialnya atau di sini tapi tidak dibuka Pak ya, atau Iya. gimana? Apa Pak? Kalau Iya. bahan baku yang paling utama di sini ikan. Ikan. Nah, Ikan. tadi Pak Firman bilang bahwa ikannya itu tidak ikan yang sembarangan iya, ya. betul. Itu ikannya Bu harus ikan yang baru. Ikan, bukan ikan, kan banyak itu biasa ikan di pasar itu biasanya agak-agak Bau begitu agak Pak ya. bau. Iya. Itu ketika itu ikan yang seperti itu akan ikut baunya di lemper. Pada saat diolah begitu pada Pak. saat diolah, pada saat dimakan juga. Iya, iya. Pada saat dimakan. Tapi sepengetahuan dari Pak Firman, kalau semuanya untuk lemper ini biasanya orang pakai ikan-ikan apa itu Pak? Biasanya kan kalau kita juga bikin kayak kapurung begitu toh kan Iya. ada pilihannya. Biasanya orang pakai ikan apa? Ikan Kalau mairo, di ikan Makassar, cakalang kah? kalau di Makassar itu ikan layang. Ikan layang. Ikan layang, karena kalau ikan cakalang Bu banyak orang yang istilahnya alergi. Banyak yang tidak cocok Pak ya. Iya, nggak kadang tidak cocok ya. Iya, seperti itu. Makanya yang paling dipilih itu ikan layang karena bagus, isinya juga ikan itu bagus. Terus sekali diolah seperti itu. Iya. Ya, teksturnya juga lebih bagus Iya. Pak pada saat Cuma diolah kan ya. sekarang mahal ikan. Jadi Bapak bagaimana selama pandemi ini, gimana Pak Firman? Kalau pandemi ya begitu-begitu saja. Artinya yang namanya pandemi itu setiap orang mengalami yang namanya tentang Naik turun, naik ya turunnya usahanya seperti Pak ya. usaha, Ya. tetapi dengan apa yang saya bangun itu tentang pembeli saya, alhamdulillah ada-ada saja karena namanya rezeki itu Tuhan yang ngatur. Ya, tapi pada saat pandemi juga ikut berpengaruh begitu Pak. Omsetnya juga agak turun Pak. Omsetnya juga agak turun. Dari Pak Firman menyiasatinya bagaimana Pak untuk bisa meningkatkan omsetnya? Kalau Mungkin titip jual atau apa Pak? enggak, Ya. selama ini biasanya pernah saya titip jual, tetapi lebih bagus yang istilahnya jual online Bu, karena kalau misalnya titip jual Agak ribet Pak agak ya? ribet, Ya, agak ribet ya. seperti itu. Jadi Oke. Sebelum kita lagi masuk ya untuk tahapan bagaimana untuk proses penjualannya, tapi saya juga mau tahu nih Pak untuk proses pengolahan dari lemper khas Goa ini bagaimana Pak? Tadi ikannya ikan apa kita pakai? Ikan layang. Ikan layang. Nah, ini prosesnya bagaimana Pak? kalau ikan layang itu kan istilahnya dihancurkan Bu. Iya, dihancurkan ya. Dihancurkan itu biasa kita pakai blender. Itu secara manual Pak atau kita Secara pakai manual, alat juga? secara Pakai manual. alat ya. Secara manual. Karena pakai kelapa goreng, pakai cemangi, Iya, iya. pakai pokoknya lombok banyak sekali, daun salam, daun jeruk, Iya. serai, banyak sekali nih. Kalau misalnya ada sekitar 10 macam ini isinya. Banyak ya? Iya, Ya. bahan bakunya Bu. Yang seperti ini. Tapi yang paling di sini yang paling terpenting itu adalah ikan. Ikannya. Terkadang biasa susah didapat itu ikan. Jadi saya pusat penjualan ikan di Poter. Saya langsung kesana. Jadi Pak Firman langsung ambil ikannya langsung Pak atau Iya. dibawakan sama penjualnya? Saya langsung ke sana Bu. Saya
lebih bagus saya memilih di sana Ya. dibanding kalau misalnya orang yang bawa kan Ya. biasa campur-campur seperti itu. Iya. Kalau semuanya untuk proses pembuatan ini Pak, biasa kita habiskan berapa ikan layang itu? Kalau tergantung Biasanya satu hari Pak biasanya kan Firman dalam produksi satu berapa, hari Pak? saya biasa pernah saya produksi 500 biji. 500 biji, Iya, berarti kalau ikan dikali 2.000 berarti 1 juta. Iya, 1 juta. ikan itu layangnya berapa ini Pak? ikan layangnya Banyak itu saya tidak bisa ukurannya bilangnya. Pak? Karena itu kan begini. 5 ekor ikan layang itu biasanya per biji per bijinya itu ada sekitar 300 biji. 5 ekor. Oh jadinya 5 ekor Iya. ikan layang. Ukurannya yang bagaimana Yang Pak? besar, Yang besar ya yang ukurannya. besar. Oh Iya, tahu. yang besar. Oke. 5 ekor atau 6 ekor. 6 ekor Iya. jadinya 300 biji. Iya, 300 biji, Lempar. 250 biji. Iya, seperti itu. Ini kalau saya lihat ini tampilan lempernya agak mungil-mungil Pak dia. Iya, agak mungil-mungil. Kenapa saya kasih mungil-mungil ini, Bu? Dibandingkan dengan produk-produk yang lain karena ini 3 kali kunyah. Artinya itu kan saya katakan bahwa Bikin orang penasaran Pak. iya, Oh, artinya seperti itu. makanya dibuat Yang ini kayak begini Pak dia. ketika masuk di mulut Dikunyah. dikunyah dinikmati. Kemudian juga kita sesuaikan dengan isinya di dalam supaya artinya bisa ada rasa Iya. tersendiri. Biasanya kalau kita makan lemper itu tuh Pak, kalau yang bagian di atasnya itu tidak ada isinya, di Iya, tengah-tengah. iya. Kalau ini bagaimana? Kalau ini jelasnya, Bu. Dari awal sampai akhir ada isinya semua. Ada isinya. Harus dicoba Pak nih. Iya, harus kita coba, Bu. Kita break lagi ya untuk sesaat dan Smart Listeners untuk Senin Inspirasi bersama dengan lemper bakar goa kita akan lanjut lagi.